Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Khusnul Khotimah, SPI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, serta teman-teman semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sertifikasi dan bidang keahlian IT. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Saya Risa Andriani dengan NPM 2021 4350 2650. Saya Arya Arinata dengan NPM 2021 4350 1127. Saya sendiri Muhammad Rafif Kadafi dengan NPM 2021 4350 1166. Pembacaan materi pertama akan saya sendiri yang membacakannya. Pertama ada pendahuluan. Dalam dunia IT mungkin kita terampil dalam menggunakan aplikasi Microsoft Office atau mahir dalam mengoperasikan Linux atau expert dalam mengelola sebuah database. Tapi saat masuk ke dunia kerja, adakah yang tahu bahwa kita memang menguasai atau ahli dalam bidang-bidang tersebut? Untuk itu, sebagai salah satu sarana pembuktian bahwa kita memang menguasai bidang-bidang tertentu dalam dunia IT, ini adalah dengan sertifikasi IT. Berikut adalah materi-materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian dan tujuan sertifikasi. B. Ada pentingnya sertifikasi profesi. C. Kendala dalam sertifikasi. D. Lembaga penyelenggara sertifikasi bidang IT. Pertama, A. Pengertian dan tujuan sertifikasi. Secara umum, sertifikasi adalah proses pengakuan resmi bahwa seseorang, produk, atau organisasi memenuhi standar atau kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh badan berwenang. Sertifikasi IT menunjukkan para profesional teknologi informasi memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan. Philip Kotler menyatakan bahwa sertifikasi tertentu dan pengawas atau otoritas. International Organization for Standardization juga mendefinisikan sertifikasi sebagai pengakuan formal bahwa sebuah organisasi, produk, atau layanan telah mematuhi standar internasional atau spesifikasi yang disepakati oleh lembaga sertifikasi yang independen. Selanjutnya ada jenis sertifikasi. Jenis sertifikasi yang pertama ada sertifikasi akademik, yaitu yang ditandai dengan gelar sarjana, master, dan lain-lain. Yang kedua ada sertifikasi profesi, yaitu sertifikasi yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu untuk proses tertentu. Profesi yang memerlukan, di sini ada juga profesi yang memerlukan sertifikasi, yaitu profesional ICT ya, yaitu operator, administrator, developer, engineer, spesialis. Ada juga akademis ICT, yaitu trainer, lecturer, instruction, and teacher. Ada juga manager and supervisor ICT. Semua pihak yang terlibat dalam pengembangan TI dan telekomunikasi. Keuntungan sertifikasi. Sertifikasi memiliki keuntungan, yaitu yang diantaranya membuka lebih banyak kesempatan pekerjaan, meningkatkan kredibilitas seorang profesional IT di mata pemberi kerja, meningkatkan posisi dan reputasi bagi yang sudah bekerja, meningkatkan kompetensi dengan tenaga-tenaga TI dari mancanegara. Tujuan sertifikasi IT yaitu membentuk tenaga praktisi IT yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja IT yang tinggi, dan pengembangan profesional yang berkesinambungan.
Di sini ada tujuan sertifikasi secara umum. Yang pertama ada menjamin kualitas, yaitu memastikan bahwa individu, produk, atau layanan memenuhi standar atau kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan pengakuan, yaitu memberikan pengakuan resmi atas kemampuan atau kualitas yang telah diuji dan dinilai. Yang ketiga, membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap kualitas produk, layanan, atau kompetensi profesional. Yang keempat, menyelaraskan kemampuan atau kualitas dengan standar yang berlaku secara nasional atau internasional. Yang kelima, membantu individu atau organisasi menjadi lebih kompetitif di pasar dengan menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi kriteria tertentu. B. Pentingnya sertifikasi profesi. Sertifikasi di bidang IT meningkatkan kredibilitas pemegangnya karena menunjukkan bahwa mereka memiliki keahlian yang telah teruji dan diakui secara global. Profesi IT menuntut keahlian mendalam untuk mencapai standar yang diharapkan. Sertifikasi internasional juga membuktikan bahwa pemegangnya memiliki kemampuan teknis yang spesifik dan mampu menangani tantangan di bidangnya, seperti jaringan, keamanan cyber, atau pengelolaan cloud. Yang kedua, karena pekerjaan di bidang IT banyak terkait dengan penyediaan layanan, kepercayaan menjadi hal yang sangat penting. Sertifikasi internasional memberikan jaminan bahwa seorang profesional IT dapat diandalkan dan mampu memberikan solusi berkualitas sesuai standar global, sehingga membangun kepercayaan di antara klien dan perusahaan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arya Ardinata, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Kadapi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kendala dalam sertifikasi. Kendala dalam sertifikasi ada 5 poin. Yang pertama, biaya sertifikasi. Sertifikasi di bidang IT, terutama yang diakui secara internasional seperti Cisco, Microsoft, bisa memerlukan biaya yang cukup tinggi. Ini mencakup biaya ujian, materi pembelajaran, dan juga biaya untuk mengikuti pelatihan resmi. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Teknologi di bidang IT berkembang dengan cepat. Hal ini memaksa profesional IT untuk terus memperbarui keterampilan mereka agar tetap relevan, yang bisa menyebabkan sertifikasi yang telah diambil menjadi kurang berguna dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada ketersediaan sumber daya untuk belajar. Tidak semua profesional IT memiliki akses sumber daya belajar yang memadai, seperti kursus, buku, atau lab virtual untuk latihan. Keterbatasan akses ini dapat menghambat persiapan untuk ujian sertifikasi. Yang keempat, kesulitan menemukan pelatihan yang tepat. Banyak penyedia pelatihan IT yang menawarkan kursus sertifikasi, namun tidak semuanya berkualitas atau sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta. Memilih program pelatihan yang tepat yang sangat membantu dalam memahami materi ujian bisa menjadi tantangan. Yang kelima, ada persyaratan pengalaman. Banyak sertifikasi memerlukan pengalaman kerja yang substansial di bidang tertentu. Mengumpulkan pengalaman yang relevan dapat memerlukan waktu dan usaha. Yang D, ada lembaga penyelenggara sertifikasi bidang IT. LSP atau Lembaga Sertifikat Profesi adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. BNSP adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi sistem sertifikasi profesi di Indonesia. BNSP didirikan pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tugas BNSP bertanggung jawab untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi sistem sertifikasi profesi di Indonesia. Tugas mereka meliputi penetapan standar kompetensi, akreditasi lembaga sertifikasi, dan pengembangan sistem sertifikasi untuk berbagai profesi termasuk IT. Keuntungan
Yang ketiga ada standar nasional, menjamin bahwa sertifikasi profesi di Indonesia mengikuti standar nasional yang konsisten. Yang keempat, pengakuan resmi. Sertifikasi dari lembaga yang terakreditasi BNSP diakui secara resmi di Indonesia. Yang kelima ada peningkatan kualitas kerja. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi yang terstandarisasi. Microsoft Indonesia. Dibentuk Microsoft sebagai perusahaan global didirikan pada tahun 1975 dan Microsoft Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1995. Tugas Microsoft menyediakan sertifikasi terkait produk dan layanan Microsoft, termasuk Azure dan Microsoft 365. Untuk profesional TI di Indonesia, keuntungannya ada 3. Yang pertama, pengakuan global. Sertifikasi Microsoft diakui secara internasional meningkatkan kredibilitas profesional TI. Yang kedua ada relevansi teknologi, menyediakan sertifikasi yang relevan dengan teknologi terbaru dari Microsoft. Yang ketiga ada peluang karir, membantu profesional TI untuk berkembang di bidang teknologi Microsoft. Boleh next. Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia atau LSPTIK didirikan pada 1 Mei 2007. Tujuannya memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang TI dan telekomunikasi, perkembangan TI yang cepat, dan adanya kebutuhan tenaga kerja profesional, maka dibutuhkan pengakuan kompetensi para tenaga profesional baik nasional atau internasional. Pengakuan tersebut bisa diperoleh jika telah dinyatakan kompeten dalam bidang informasi dan komunikasi oleh sebuah lembaga yang mendapatkan lisensi dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. LSPTIK memberikan pengakuan kompetensi di bidang TI dan telekomunikasi dengan mengacu pada standar internasional dan telah diakui oleh berbagai sektor serta profesional. Sertifikasi yang dilayani oleh LSPTIK, pertama ada operator komputer. Uji kompetensi bagi profesional yang menggunakan aplikasi perkantoran dalam pekerjaannya, baik di instansi maupun secara individu. Jabatan yang dapat mengikuti uji kompetensi meliputi akuntan, administration, basic help desk, programmer using advanced office, operator asisten, dan advanced computer operator. Terdapat 3 tingkatan, basic, advanced, dan spesialis. Yang kedua ada jaringan komputer atau networking. Ditujukan untuk profesional yang bekerja di bidang jaringan komputer, baik di instansi maupun secara individu. Yang kedua, jabatan yang bisa mengikuti uji kompetensi mencakup technical support, junior dan senior network administrator, junior dan senior sistem administrator. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Poin yang ketiga yaitu mengenai kompetensi profesi pemrograman. Ada beberapa poin. Yang pertama, ditunjukkan untuk profesional di bidang pemrograman. Dan untuk jabatan yang relevannya ada partisipan programmer, junior, dan senior programmer. Programmer analis, web programmer, webmaster, database programmer, multimedia programmer, dan quality asuransi. Dan yang keempat ada kompetensi profesi multimedia, di mana untuk profesionalnya di bidang pastinya di bidang multimedia. Dan jabatan yang sesuainya ada animator, TV producer, kameramen, script writer, desainer, kartunis, dan layoter, editor, sama fotografer.
Dan untuk teknisi komputer ada ditunjukkan bagi teknisi komputer. Jabatan yang terkait ada technical support, PC teknisi, junior senior sama technician support. Boleh next. Nah, ini adalah situs atau web dari LSP TIK, di mana dalam situs web ini ada berbagai macam program yang bisa kita ikuti dan ketika kita mengikutinya, kita akan mendapatkan sertifikat yang berbasis internasional. Namun, dalam mengikuti sertifikasi ini, itu tuh berbayar gitu. Boleh next. Nah, ini adalah kami dari kelompok 3 mungkin akan memberikan sedikit contoh-contoh dari program-program sertifikasi gratis, yang mana mungkin kita sebagai mahasiswa pastinya ingin yang budgetnya itu gak banyak gitu kan, tapi kita dapat sertifikasi yang bisa kita ajukan ketika kita ke jenjang karir ataupun ketika kita melamar pekerjaan. Yang pertama yaitu ada Digitalent. Digitalent Kominfo. Program Digitalent Kominfo ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat Indonesia, terutama dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0. Program ini menyasar berbagai kalangan, pastinya keseluruhan, termasuk bisa mahasiswa, lulusan yang baru lulus, pekerja yang sudah kerja juga, dan masyarakat umum. Digitalent juga menawarkan berbagai jenis pelatihan, pastinya banyak. Contohnya seperti artificial intelligence atau AI, big data, cloud computing, cyber security, dan pastinya banyak lagi. Peserta yang lulus program ini diharapkan berkontribusi pada perkembangan ekonomi digital Indonesia. Dan yang kedua ada Decoding. Di Decoding ini adalah platform pembelajaran online yang pastinya menawarkan berbagai kursus terkait pengembangan software, khususnya dalam bidang mobile, web, dan cloud. Decoding juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, seperti Google, Microsoft, dan IBM untuk menyediakan kurikulum yang relevan dengan industri. Selain kursus, Decoding juga menyediakan sertifikasi tantangan coding dan akses ke lowongan kerja bagi peserta yang lulus dari pelatihan mereka. Decoding juga sering kali terintegrasi dengan program kampus mereka dan Digitalent Kominfo juga dalam upaya pengembangan talenta digital. Dan yang ketiga yaitu kampus mereka. Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dirancang oleh Pemerintahan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Kampus Merdeka memberikan kebebasan kepada mahasiswa aktif untuk belajar di luar kampus melalui magang, proyek independen, atau bisa disebut studi independen, bisa di dalam atau di luar negeri, atau program seperti MSIB gitu kan. Tujuannya adalah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja atau industri yang relevan dengan bidang studi mereka. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri agar lulusan lebih siap bersaing di pasar kerja. Boleh next. Oke, yang selanjutnya itu ada manfaat dari sertifikasi profesional IT. Yang pertama itu ada kemudahan dalam proses pencarian kerja. Asalkan sertifikasi yang kita punya berasal dari organisasi yang mempunyai kredibilitas yang terjamin, yang diakui dalam lingkup nasional dan internasional. Contohnya seperti yang telah kami sampaikan tadi terkait lembaga. Beberapa manfaat mempunyai sertifikasi profesional di bidang IT khususnya. Yang pertama itu mendapatkan pengakuan secara resmi dari orang lain atau organisasi di mata pemberi kerja mengenai keahlian orang tersebut di bidang IT dan juga bisa diakui dalam skala nasional atau internasional. Dapat meningkatkan daya saing dalam bidang IT,
bisa mendapatkan peningkatan karir dan pendapatan sesuai dengan tingkat profesionalitas orang tersebut dalam bidang IT. Yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan peluang karir profesional dan meningkatkan kredibilitas seseorang profesional IT di mata pemberi kerja. Selanjutnya, memberikan gambaran mengenai kemampuan teknis yang sudah memiliki standar dan juga terukur. Dan yang terakhir, yaitu menambahkan wawasan baru yang tidak didapat pada saat menempuh pendidikan formal, serta dapat meningkatkan posisi dan juga reputasi profesional IT tersebut jika sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan. Boleh next? Oke. Yang terakhir yaitu terdapat 3 kelompok model sertifikasi yang biasa dipakai dalam proses sertifikasi profesional. Yang pertama yaitu ada vendor based, yaitu mengenai sertifikasi yang dikeluarkan oleh vendor tersebut atau tertentu yang biasanya materi pengajarannya mengacu pada produk dari vendor tersebut. Contohnya ada Cisco, Oracle, SAP, Microsoft, dan lain-lain. Yang kedua ada vendor neutral, yaitu sertifikasi ini dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang tidak berkaitan dengan vendor manapun yang memiliki cakupan secara global dan mempunyai materi pengajaran yang multi-vendor, sehingga dapat dikatakan bahwa vendor neutral tingkatannya lebih tinggi dan lebih prestisius dibanding vendor based. Misalkan, badan yang mengeluarkan CompTIA Conti dengan contohnya sertifikasi network plus, A+, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada vendor profesional. Sertifikasi ini dikembangkan oleh profesional associate seperti British Computer Associate atau BCS, Australian Computer Associate atau ACS, Southeast Asian Region Computer Confederation atau CC. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditutup oleh moderator. Mohon maaf mic-nya belum di on. Masih off. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara atas pemaparannya, serta terima kasih juga kepada para hadirin sekalian yang telah berpartisipasi pada presentasi kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Cukup sudah saya akhiri presentasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.